Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekor jas dari calon presiden itu untuk partai politik itu cukup besar ya. Hasil riset menemukan ekor jas calon presiden atau figur calon presiden ke partai politik itu di kisaran 10% ke atas hingga 20% itu. Jadi ini cukup lumayan besar ya untuk menambah suara partai. Jadi seperti kita ketahui bahwa figur calon presiden itu memang memiliki basis massa tersendiri atau yang kita sebut sebagai relawan dan simpatisan itu. Jadi kecondongan pada satu figur atau patron itu tentu akan cukup mengundang atau menarik massa untuk mencoblos partai yang mendukung figur calon presiden itu. Nah, ini sebenarnya adalah peluang bagi partai politik yang memang mempunyai calon presiden gitu. Jadi seperti kita lihat dalam pemilu 2019 suara dari Partai Gerindra itu naik cukup signifikan karena calon presiden dan wakil presidennya itu berasal dari satu partai yang sama. Nah, sehingga kita lihat kenaikan suara Gerindra itu cukup signifikan ya. Itu. Nah, pada pemilu 2024 ini itu akan mengalami hal yang sama, di mana figur calon presiden itu juga akan mendulang atau menarik suara-suara dari pemilih calon presiden setiap orang itu. Nah, dalam konteks ini saya ingin berbicara tentang bagaimana Partai Nasdem di Gorontalo yang hingga saat ini belum terlihat mengolah efek ekor jas Anies Baswedan, karena Anies adalah calon presiden yang diusung Partai Nasdem. Ini tentu cukup akan merugikan Nasdem sendiri atau tidak mendapatkan keuntungan elektoral, karena terlihat hingga hari ini Partai Nasdem Gorontalo belum terlihat untuk mengolah efek ekor jas dari calon presiden Anies Baswedan. Yang terlihat hari ini adalah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Seperti kita lihat di baliho PKS itu sangat kental dengan foto dari Anies Baswedan. Ini menandakan bahwa PKS partai yang sedang mengolah efek ekor jas Anies Baswedan, dan tentu PKS di Gorontalo ini akan mendapatkan limpahan atau penambahan suara dari 2019. Kemungkinan besar suara PKS di Gorontalo itu akan naik karena efek ekor jas dari Anies Baswedan gitu. Nah, bagaimana dengan calon DPR RI dari PKS? Bisa saja calon DPR RI dari PKS di Gorontalo ini berpotensi juga lolos untuk mendapatkan satu kursi jika PKS itu serius menggarap basis-basis pemilih dari atau simpatisan dari Anies Baswedan ini. Ini cukup menarik. Kita lihat banyak billboard dari PKS itu ada foto Anies Baswedan dan caleg dari PKS gitu. Nah, ini jika hal ini terjadi, maka ini adalah sejarah baru bagi Provinsi Gorontalo yang bisa meloloskan caleg DPR RI-nya melenggang ke Parlemen Indonesia. Jadi ekor jas dari figur calon presiden itu cukup besar terlihat dalam kisah Pilpres 2019 yang lalu. Nah, PKS sepertinya membaca ini dengan seksama dan mulai menggarap ceruk atau basis-basis dan simpatisan pemilih dari
Anies Baswedan di Provinsi Gorontalo. Ini tentu menguntungkan PKS dan ini tentu adalah peluang yang disia-siakan oleh Partai Nasdem di Gorontalo. Saya membahasnya, Anda menafsirkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.